geolog, filatelis, jurnalis, penikmat dance, pecinta kartun dan cosplay, dan juga masih banyak lagi segudang prestasi yang telah ia raih. Dan sekarang kita akan mengulik sedikit tentang pengalaman beliau di dunia MOP di Asia Pasifik. Koordinator MOP dari Asia Pasifik ya, Pak? Pernah, tapi sekarang enggak. Tapi saya salah satu termasuk orang pertama dari Indonesia yang ikut pelatihan MOP di Asia Pasifik. Oh, seperti itu. Iya. Jadi seorang koordinator itu dapat berapa tahun? Enggak sih, saya nggak pernah jadi koordinator, tetapi saya pernah ikut pelatihan. Jadi saya bisa dibilang volunteernya MOP, relawannya MOP di Indonesia saya gitu. Yang pertama-tama. Nah, keadaan MOP sendiri di Asia Pasifik seperti apa sih? MOP di Asia Pasifik yang paling maju dari seluruh dunia. Dari antara jam-jam pelayanan yang telah dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia, apa organisasi kepanduan di seluruh dunia, itu yang paling maju adalah pertama Filipina, kemudian India, kemudian Indonesia. Jadi semuanya memang di Asia Pasifik gitu loh. Baru terus di negara-negara lain, di Eropa, di Amerika, di Australia gitu. Jadi dari seluruh dunia itu Indonesia termasuk ketiga MOP paling. Iya, termasuk yang banyak melakukan jam-jam pelayanan, atau kalau bahasa Inggrisnya service hour. Nah. Iya Pak. Nah, seperti itu kan perkembangannya ya Pak ya. Jadi Kakak itu ketika mengikuti MOP, pelatihan MOP sendiri di Asia Pasifik itu, bagaimana sih Kak cara masing-masing negara menyebarkan MOP itu? Iya kan, pada intinya MOP itu kan adalah salah satu kegiatan program utamanya dari World Organization of Scout Movement. Flagship project, flagship programnya WOSM lah. WOSM itu adalah organisasi dunia gerakan kepanduan. Nah, dalam jadi dari WOSM dan kita Gerakan Pramuka sebagai anggota WOSM, kita juga akan ikut melakukan kegiatan-kegiatan MOP itu. Kita termasuk yang cukup banyak melakukan kegiatan-kegiatan MOP. Misalnya contohnya di Jawa Timur, teman-teman di Jawa Timur itu melakukan perbaikan terumbu karang. Jadi terumbu karang yang tadinya udah mati, jadi ikannya pada pergi, ikannya nggak bisa hidup lagi di situ, diperbaiki sehingga sekarang semakin lestari lautnya, jadi ikannya juga mau datang lagi. Jadi objeknya itu sendiri nggak hanya melulu dari orang ya kayak, jadi kita bisa sendiri. Justru diharapkan bahwa tiap orang punya kreativitas untuk membuat kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan-kegiatan untuk menggalang perdamaian sedunia. Seperti itu ya Pak ya. Jadi antusiasnya sendiri dari para volunteer itu bagaimana sih? Cukup besar antusiasnya. Jadi kalau kita di WOSM itu kita termasuk yang cukup banyak melakukan jam-jam pelayanan untuk itu. Nah, sementara dari masyarakat sendiri Kak? Ya dari masyarakat tentunya mereka gembira ya bahwa Pramuka ikut terjun melakukan kegiatan-kegiatan bakti masyarakat, memperkecil adanya kesenjangan di antara masyarakat. Jadi antara satu suku dengan suku lain bisa tetap bersahabat, antara agama satu dengan agama lain bisa tetap berdamai. Nah, itulah yang kita lakukan di dalam MOP. Nah, dari berbagai pengalaman Kakak menjadi volunteer MOP itu Kak, apa sih pengalaman yang paling terkesan bagi Kakak itu? Mungkin yang paling terkesan kalau bisa dibilang bahwa sebenarnya di Gerakan Pramuka itu contohnya di Jambore Nasional sekarang adalah bagaimana kita orang di luar, mungkin orang dari berbagai suku bisa berantem, orang yang berbeda agama berantem, tapi kalau di Pramuka semuanya bersahabat, berapi unggun sama-sama, berkegiatan sama-sama, semuanya saling bersaudara, jadi nggak ada perbedaannya, nggak ada. Justru keberagaman di Pramuka itulah yang menjadikan seperti kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan. Baiklah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Makasih. Semoga bermanfaat bagi kami juga. Semoga bisa mengikuti jejak Kakak yang luar biasa prestasinya. Makasih ya Kak ya. Demikianlah wawancara kali ini dengan Kak Bertolt. Apa yang beliau sampaikan dan bagikan kepada kita semua, semoga dapat menginspirasi kita semua, terutama dalam hal menyampaikan pesan perdamaian kepada seluruh dunia. Jambore 10 2016, keren, gembira, asyik.